Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apakah anak-anak hari ini hadir semua? Hadir Ibu. Baik. Anak-anak, sebelum kita belajar, coba kalian bayangkan wajah kedua orang tua kalian yang setiap hari bekerja dan berusaha memenuhi apa kebutuhan kalian. Dan kalian bayangkan juga guru-guru yang dengan sabar mengajarkan ilmu kepada kalian. Tanpa mereka mungkin kita tidak akan menjadi seperti sekarang. Iya Ibu. Baiklah, anak-anak ada yang tahu kita belajar apa hari ini? Tidak Ibu. Baiklah, hari ini kita akan belajar yaitu tentang adab kepada orang tua dan adab kepada guru. Setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian adab, mengetahui dari Al-Quran dan hadis, menyebutkan bentuk-bentuk adab kepada orang tua dan guru, serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sekarang Ibu akan membagikan berupa poster yang isi materinya itu tentang adab terhadap orang tua dan guru. Baiklah, sekarang Ibu lanjut ke materi. Yang pertama itu adab terhadap orang tua. Anak-anak, orang tua adalah orang yang paling berjasa di dalam hidup kita. Mereka telah mengandung, melahirkan, dan merawat, mendidik, dan membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan bahwa orang yang berbakti kepada orang tua akan mendapatkan keberkahan umur dan rezeki, sedangkan orang yang durhaka akan mendapatkan dosa yang besar. Selanjutnya, ada pun bentuk-bentuk adab kepada orang tua. Yang pertama itu kita harus mencintai dan menyayangi orang tua kita dengan sepenuh hati dan penuh kasih sayang. Yang kedua, kita itu harus selalu menaati nasihat dan perintah mereka selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang ketiga, kita itu harus selalu berbicara sopan kepada orang tua kita. Yang keempat, kita menjaga perasaan orang tua serta tidak menyakiti hati orang tua kita. Yang kelima, kita membantu pekerjaan orang tua di rumah. Yang keenam, kita selalu berdoa kedua orang tua kita, baik ketika masih hidup maupun sudah meninggal. Dan yang terakhir, kita harus menghormati mereka dan tidak memanggil dengan nama, tidak mencaci dan menghina ataupun membuat mereka marah. Selanjutnya, hikmah berbakti kepada orang tua. Yang pertama itu kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hidup menjadi berkah. Yang ketiga, rezeki kita dipermudah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kita bisa menjadi anak yang berakhlak mulia. Selanjutnya, adab terhadap guru. Guru adalah orang yang mengajarkan kita ilmu dan membimbing kita selama di sekolah, dan guru itu adalah sama juga seperti orang tua kita. Dan oleh karena itu kita juga wajib menghormati dan mendengarkan nasihat guru dan menghargai guru. Selanjutnya, bentuk-bentuk adab kepada guru. Yang pertama itu kita harus mengucapkan salam ketika bertemu dengan guru di jalan,
meminta izin ketika ingin bertanya ataupun keluar kelas, tidak membicarakan keburukan guru di belakang, dan mendoakan guru agar diberikan kesehatan dan keberkahan, dan melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab, dan kita juga bersikap rendah hati dan tidak menyombongkan diri terhadap guru. Selanjutnya, adapun hikmah menghormati guru. Yang pertama itu ilmu menjadi berkah jika kita menghormati guru, mendengarkan nasihat guru, disukai oleh guru dan teman, dan kita juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pribadi yang santun dan berakhlak baik. Nah, sampai di sini kalian paham dari penjelasan Ibu tadi? Paham, Ibu. Ada yang ingin bertanya? Tidak. Baik, sekarang Ibu akan memberikan sebuah studi kasus. Ibu akan membagikan menjadi 2 kelompok. Nanti setiap kelompok itu mendiskusikan jawabannya, lalu nanti kalian presentasikan di depan. Paham? Paham. Baik, ini Ibu akan membagikan studi kasusnya. Ibu beri waktu dalam waktu 1 menit ya. Iya, Bu. Apakah ada yang kelompok merasa kesulitan dalam mengerjakan diskusinya? Tidak, Bu. Tidak, Ibu. Baik, apakah kalian sudah selesai? Sudah. Baik, sekarang perwakilan setiap kelompok 1 orang untuk mempresentasikan hasilnya. Untuk kelompok 1 dipersilakan. Untuk studi kasus yang nomor 1 yaitu ialah adab terhadap kedua orang tua. Nah, untuk kasusnya, suatu sore Andi sedang bermain game di ponselnya. Ibunya memanggil dan meminta Andi membantu menyapu halaman. Namun Andi menjawab dengan nada tinggi, "Nanti saja Bu, aku masih main." Ibunya pun merasa sedih. Untuk pertanyaannya, bagaimana seharusnya sikap Andi menurut ajaran Islam? Nah, dari hasil diskusi kami diperoleh jawaban bahwa Andi seharusnya segera memenuhi permintaan ibunya dengan sopan, berbicara lembut dan juga membantu tanpa membantah. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga termasuk akhlak mulia. Sekian teman-teman kelompok 1. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya perwakilan dari kelompok 2. Baik. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana kasusnya saat guru sedang menjelaskan pelajaran, Siti mengobrol dengan temannya dan bermain ponsel. Nah, ketika guru menegurnya, Siti menjawab dengan nada yang kurang sopan. Jadi pertanyaannya, bagaimana seharusnya sikap Siti terhadap gurunya? Hasil dari kelompok kami yaitu Siti seharusnya menghentikan obrolannya, menyimpan ponselnya, meminta maaf kepada guru, mendengarkan penjelasan dengan baik dan berbicara dengan sopan. Menghormati guru merupakan bentuk adab yang dapat membuat ilmu menjadi lebih berkah. Untuk kelompok 1, apakah ada yang ingin memberikan tanggapan? Untuk kelompok 2? Tidak, Bu. Baik, silakan duduk. Kalau baik, mungkin hanya ini yang saya presentasi dari kelompok 2. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 atas presentasinya. Dari hasil diskusi kita dapat menyimpulkan bahwa menghormati orang tua dan guru merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sikap tersebut akan mendatangkan keberkahan hidup, ilmu yang bermanfaat serta membuat hubungan dengan orang lain menjadi lebih baik. Hari ini kita telah mempelajari bahwa adab adalah perilaku yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Kita wajib menghormati orang tua dan guru. Bentuk adab kepada orang tua dan guru harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam perkataan maupun perbuatan. Nah, sebagai tugas di rumah, tuliskan, silakan dicatat anak-anak. Tuliskan 3 contoh adab kepada orang tua yang akan kalian lakukan di rumah dan 3 contoh adab kepada guru yang akan kalian terapkan di sekolah. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat kita amalkan dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup pembelajaran dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, terima
Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.